still we're strong. Echoes fade, a distant song. One more step. Melihat perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, tentu saja kita patut merasa bangga. Bahkan tak berlebihan jika kita katakan kita sedang berada di masa-masa keemasan. Dan siapa yang tak tahu bahwa kebanyakan dari mereka berkarir di klub-klub Eredivisie Belanda. Di waktu sekarang, liga-liga Eropa tengah memasuki pekan-pekan krusial. Tak sedikit tim yang sudah ancang-ancang untuk menambah kekuatan tim di musim depan. Nah, yang bikin publik tanah air antusias adalah keterlibatan pemain-pemain Indonesia di bursa transfer musim panas. Tentu saja dari sekian nama, Mads Hilgers menjadi yang paling dinantikan perjalanan karirnya. Setelah dikonfirmasi oleh media lokal Twente bakal melakukan perpisahan. Selain itu, Verdonk juga ikut serta berharap mendapatkan kesempatan besar untuk berpindah klub. Bahkan ia seperti memberikan kode buat PSV ataupun Ajax. Di sisi lain ada konflik yang memuncak dari Tom Hay dan mantan timnya, yang mana ini muncul dari transfer masa lalu. Untungnya, kini Tom dapat dukungan dari fans Indonesia. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Berikut jawaban selengkapnya. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang meniti karir di Eropa, hal ini jelas membuat kita para pecinta sepak bola tanah air semakin intens dalam memantau setiap langkah dan perkembangan mereka di kompetisi luar negeri. Seperti kapten kebanggaan kita semua, Jay Itzes, kini tengah menjadi sorotan. Namanya kian hari kian panas diperbincangkan, terutama dalam bursa transfer sepak bola Italia. Ia bukan lagi sekedar pemain Asia Tenggara, tetapi telah menjelma menjadi komoditi bernilai tinggi yang diperhitungkan oleh klub-klub besar di negeri Pisa, seperti Inter, Napoli, dan beberapa klub papan tengah. Selain Jay, kini ada Mads Hilgers yang semakin terbuka lebar untuk pindah ke Italia. Sebelumnya, Mads dirumorkan sedang dalam pantauan klub Serie A, Bologna, hingga klub La Liga, Valencia. Kans untuk pindah pun makin besar setelah media komunitas klub Twente Insight melaporkan 3 pemain yang dapat dijual pada bursa transfer musim panas 2025, termasuk Mads Hilgers. Selain Hilgers, 2 pemain FC Twente yang bisa masuk daftar Lego pada Juni-Agustus 2025 adalah Sam Stein dan Michel Sadilek. Namun khusus untuk Hilgers dan Sadilek, keduanya diperkirakan bakal dilepas FC Twente untuk dijual akibat kebutuhan finansial. Karena kontraknya akan habis pada Juni 2026, sehingga harganya masih berada di sekitar nilai pasarnya. Di mana berdasarkan perkiraan nilai transfer yang dihitung berdasarkan berbagai data, termasuk durasi kontrak oleh Football Transfer, harga Hilgers ditaksir mencapai 9,1 juta euro atau setara dengan 173,8 miliar rupiah. Total, Twente diperkirakan akan menerima antara 30,5 dan 39,2 juta euro dari kepergian ketiga pemainnya. Nominal ini sangat membantu finansial FC Twente yang sedang goyang. Apalagi cedera membuat Hilgers tidak begitu maksimal berkontribusi untuk FC Twente di musim ini. Juga di timnas Indonesia yang memaksanya absen dalam beberapa pertandingan, sehingga ada berbagai kemungkinan lain atas keputusan perpisahan Mads dengan Twente. Kemudian bek kiri andalan timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya di dunia sepak bola. Sang pemain yang kini memperkuat NEC Nijmegen mulai membuka diri terhadap kemungkinan hengkang jika tawaran yang datang benar-benar menggiurkan. Tak main-main, klub yang sudah lama menjadi impian Verdonk adalah 2 klub raksasa Eredivisie, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Pemain berusia 27 tahun itu dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih membela PSV dan Ajax ketimbang klub lain, bahkan dibandingkan dengan Feyenoord, klub yang notabene pernah ia bela dan menjadi favorit keluarganya. Hal ini diungkapkan dalam wawancara bersama Forza NEC yang dirilis belum lama ini.
Perlu diketahui, sejak bergabung, Verdonk telah mencatatkan 99 penampilan di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda dengan kontribusi 4 gol dan 6 assist. Catatan impresif itu menjadikannya incaran sejumlah klub besar, walau kontraknya bersama NEC masih berlaku hingga tahun 2028. Nama PSV Eindhoven dan Ajax pun kembali mencuat. Klub tersebut dikabarkan sempat mengincar Verdonk pada bursa transfer musim dingin lalu. Menanggapi rumor tersebut, Verdonk justru memberikan pernyataan terbuka. Ia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan klub yang bermarkas di Philips Stadion itu. Namun di balik kemungkinan hijrah ke PSV dan Ajax, terselip dilema pribadi. Keluarga Verdonk merupakan pendukung setia Feyenoord, rival abadi PSV di Eredivisie. Ironisnya, Verdonk sendiri sempat meniti karir di Akademi Feyenoord saat masih muda. Saya pikir akan lebih buruk bagi saya untuk pindah ke Vitesse sekarang daripada misalnya Ajax atau PSV. Tentu saja, saya tumbuh bersama Feyenoord dan semuanya. Keluarga saya mendukung Feyenoord, tetapi saya sendiri tidak banyak terlibat dengan itu. Saya mendukung klub itu. NEC Nijmegen tidak bisa begitu saja menjadi juara. Jadi saya berharap itu adalah Feyenoord. Tetapi jika saya bisa pindah seperti itu, saya ingin melakukannya, tegas Verdonk, dikutip dari Forza NEC. Maksud dari Verdonk sendiri, saat ini ia nggak rela pindah ke Vitesse, yang merupakan rival sekota NEC Nijmegen, namun rela pindah ke PSV, yang merupakan rival Feyenoord, mantan sekaligus klub favorit keluarganya. Mungkin hal ini juga menjadi sebuah kode keras dari El Consistent untuk PSV dan Ajax agar datang secara langsung untuk memberikan kertas tanda tangan kontrak. Sebab sebelumnya hanya rumor dan ada pantauan saja dari dua klub tersebut, belum ada tawaran resmi. Sementara itu, Tom Hay yang juga tengah mencari klub baru setelah kontraknya habis bersama Almere City, kali ini mendapatkan sorotan di Eredivisie setelah perkelahiannya dengan fans Heerenveen terus berlanjut. Jadi hubungan antara Tom Hay kepada Heerenveen memang begitu melekat. El Profesor pernah menjadi bagian klub yang sangat dicintai oleh supporter SC Heerenveen. Namun semua itu berubah setelah klub tersebut seakan membuang Hay dengan cara tak mengizinkan Hay pindah ke Como FC dengan transfer dan juga tak memperpanjang kontrak di musim lalu. Pada akhirnya, Hay dengan kecewa mencari klub baru secara mendadak dan mendapatkan klub Eredivisie lain, Almere City, sebagai pelabuhan baru di musim 2024-2025 ini. Dan karena masih satu liga, kedua tim sempat bertemu. Ketika itu Almere di kandang menang, membuat Hay sempat mengeluarkan gestur membungkam lawan. Hingga akhirnya, pada laga yang berlangsung di kandang Heerenveen, aksi Hay dibalas oleh ultras di tribun. Hari itu Hay menjadi sasaran utama, disoraki, dicemooh, bahkan dihujani sindiran dari awal hingga akhir pertandingan. Namun ejekan itu tak hanya hadir lewat suara, di tribun atas, fans Heerenveen menyiapkan balasan yang jauh lebih menyengat. Sebuah spanduk terbentang lebar dengan tulisan besar bertuliskan bla bla bla. Dan di sampingnya sebuah gambar tangan yang tak asing lagi. Itu adalah simbol sindiran visual penuh makna, sebuah pengingat atas gestur Hay di pertemuan pertama. Apa yang dilakukan fans Heerenveen jelas bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlawanan, sebuah balasan atas sikap Hay yang dulu sempat memicu emosi. Dan hari itu penderitaan Hay benar-benar lengkap. Ia juga harus menerima kenyataan pahit, timnya Almere City takluk dari Heerenveen dengan skor 2-1. Kekalahan yang bukan sekedar angka, tapi sebuah hasil yang semakin mengubur harapan mereka. Dengan hanya mengoleksi 19 poin dari 30 pertandingan. Almere City kini tenggelam semakin dalam di dasar klasemen. Untungnya, para fans tanah air tak tinggal diam ketika sang bintang lapangan tengah mendapatkan perlakuan yang dirasa tak pantas. Respon cepat netizen plus 62 pun muncul. Tanpa menunggu lama, gelombang dukungan mengalir deras menuju akun Instagram resmi FC Heerenveen. Ratusan komentar membanjiri setiap unggahan mereka. Ada yang meluapkan kekesalan, ada pula yang menyelipkan candaan khas netizen Indonesia.
Namun satu hal yang pasti, semua itu merupakan bentuk solidaritas terhadap Tom Hee. Bagi para fans Garuda, ini bukan sekedar tentang sepak bola. Ini tentang harga diri, tentang darah yang sama, dan kebanggaan yang tak bisa diukur dengan kata. Lewat dunia maya, mereka menjalin silaturahmi, namun sekaligus mempertegas dukungan mereka tak pernah setengah hati. Sebab semuanya bermula dari pihak klub, lalu kenapa supporter Hiranwon ikut membenci Hee? It's time to come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Di akhir musim nanti, Tom Hee juga sepertinya akan berpamitan dengan Almeria City yang kemungkinan besar terdegradasi. Namun belum ada tawaran resmi masuk kepada Tom. Yang jelas ia bebas kemana saja, mengingat dia tidak terkait kontrak di akhir musim ini. Menurut kalian sendiri, di manakah rumah terbaik bagi tiga punggawa Garuda ini? Verdong ke PSV atau Ajax? Metz ke Bologna atau Valencia? Dan Hee ingin ke Como lagi? Tulis pendapat lu di kolom komentar cuy.